Assalamualaikum, selamat siang anak-anak Miss Deka semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Miss harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Miss Deka. Hari ini Miss Deka akan mengajarkan kalian tentang IPA. Dimana IPA ini kita masih di bab 4 ya nak ya. Tepatnya di organ peredaran darah di KD 3.4, yaitu menjelaskan organ peredaran darah dan juga fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Nah, setelah sebelumnya kita belajar tentang organ peredaran darah manusia, itu ada apa aja ya. Nah, sekarang Miss Deka akan mengajarkan tentang peredaran darah pada manusia ya. Kalau kemarin itu organnya, yaitu ada jantung, ada pembuluh darah, ada juga darahnya ya. Nah, sekarang ini peredaran darahnya ya. Peredaran darah manusia. Nah, silakan buka bukumu halaman 57 ya nak ya. Nah, hari ini di bagian B, peredaran darah manusia ini ada dua yang harus kalian ketahuin, yaitu ada peredaran darah manusia, peredaran darah besar dan juga ada peredaran darah kecil. Nah, di buku kalian juga sudah ada gambarnya bagaimana siklus dari peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil. Oke. Nah, berdasarkan arah alirannya ya nak ya. Peredaran darah manusia ini dibagi atau terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan juga peredaran darah kecil. Perhatikan video penjelasan berikut ini ya nak ya. Berdasarkan panjang dan pendeknya jalur yang ditempuh, peredaran darah manusia dibagi menjadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Peredaran darah kecil berlangsung dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke jantung lagi. Urutan peredaran darah kecil adalah serambi kanan, lalu ke bilik kanan, ke paru-paru, lalu ke serambi kiri. Berarti kalau peredaran darah besar berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru dan kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar adalah serambi kiri, lalu ke bilik kiri, ke seluruh tubuh, lalu ke serambi kanan. Nah, yang pertama ya kita bahas dulu peredaran darah besar, di mana pada peredaran darah besar ini ya darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung. Tapi prosesnya seperti apa? Perhatikan gambar atau siklus berikut ya nak ya. Oke, untuk peredaran darah besar ini ya kita mulai dari jantung atau bilik kiri. Jantung tuh yang ada di tengah ya nak ya. Nah, setelah dari jantung kita ke aorta. Nah, setelah ke aorta lalu menuju ke arteri, menuju juga langsung ke kapiler di seluruh tubuh ya. Kemudian kita ke bagian vena atas dan juga ada vena bawah ya. Jadi kalau di bukumu itu perhatikan yang tanda warna kuning ya nak ya. Nah, kalau di bukumu itu tanda panahnya warna kuning ya, kalau di bukumu ya. Nah, kemudian setelah ke vena atas dan vena bawah, kita ke jantung atau serambi kanan ya. Jadi diedarkan ke seluruh tubuh ya. Begitu prosesnya ya nak ya, dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali lagi ke jantung. Oke. Kemudian yang kedua ya, itu ada peredaran darah kecil. Nah, pada peredaran darah kecil ini nak, darah itu mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Kalau yang besar tadi ke seluruh tubuh ya nak ya. Kalau darah kecil ini ke paru-paru ya, dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Oke. Ini jelaskan arusnya. Kalau di buku kalian ini alurnya pakai yang panah warna hitam ya, warna hitam peredaran darah kecil. Jadi perhatikan di bukumu boleh, di gambar ini juga boleh. Dimulai dari jantung ya, dari jantung yang bilik kanan, kemudian ke arteri paru-paru, tuh yang di atas ya nak ya, paru-paru, kemudian vena paru-paru, kemudian kembali ke jantung bilik serambi kiri ke jantung serambi kiri ya. Nah, jadi itu proses peredaran darah kecil.
Yang kedua, Miss akan jelaskan tentang gangguan pada peredaran darah manusia. Jadi peredaran darah ini nggak mulus-mulus gitu aja ya nak ya. Ada juga gangguan-gangguan pada peredaran darah manusia ini ya. Ada beberapa gangguannya, Miss akan jelaskan ya. Itu sekitar ada 4. Yang pertama ada hipertensi dan juga hipotensi, ada anemia. Kemudian ada stroke dan juga ada leukemia ya. Oke, langsung saja. Di sistem peredaran darah ini dapat mengalami gangguan yang mengakibatkan terganggunya fungsi peredaran darah. Akibatnya ini sangat fatal ya nak kalau kita mengalami gangguan pada peredaran darah, karena darah ini sangat penting bagi tubuh kita ya. Oke, beberapa gangguan pada peredaran darah manusia ini antara lain sebagai berikut. Ini yang biasa kita temukan ya nak ya. Yang pertama hipertensi ya, dan juga ada hipotensi. Hipertensi ini biasa ya, mungkin ibu atau ayah kalian punya ini penyakit ini ya. Merupakan penyakit dengan tekanan darah yang tinggi ya, yang disebabkan penyempitan pembuluh darah. Nih hati-hati kalau keluarga kalian punya yang namanya hipertensi ya, di biasanya sering pusing nih di bagian kepala belakang ya, karena kelebihan atau tekanan darah yang tinggi gitu ya nak ya. Nah sebaliknya kalau hipotensi ini darah rendah ya nak ya. Jadi biasa kita sebut kalau hipertensi itu darah tinggi. Kalau hipotensi ini merupakan penyakit tekanan darah rendah yang salah satu penyebabnya adalah kekurangan gizi makanan ya. Jadi kalau kalian darah rendah berarti kurang gizi tuh, harus banyak makan makanan yang bergizi. Nah hipertensi atau hipotensi dan juga penyakit lainnya itu bisa kita cegah ya nak dengan mengkonsumsi makanan bergizi, misalnya tadi ada sayur ya, ada sayur-sayuran, buah-buahan, makanan rendah lemak, dan juga menerapkan gaya hidup sehat dengan berolahraga seperti itu ya. Nah kalian bisa lihat ya di buku kalian di halaman 57 itu juga ada ya, ada gambar A dan juga ada gambar B. Perhatikan untuk gambar A. Gambar A itu adalah pembuluh darah yang normal. Artinya lihat di saluran itu ya nak ya, tidak ada hambatan gitu, tidak ada penyempitan. Jadi ukurannya sama ya nak ya, pembuluh darah normal. Nah kalau kalian perhatikan di bagian B ya, di gambar B itu ada pembuluh darah yang ditutupi lemak ya, yang warna kuning itu adalah lemak ya nak ya, dimana lemak ini dapat menempel di dinding pembuluh darah, dan nanti kalau udah menghambat gitu ya, nah itu bisa menghambat atau menyempitkan pembuluh darahmu gitu ya, pembuluh darah dan menghambat aliran darah sehingga kerja jantung nanti akan menjadi berat dan juga akan meningkatkan tekanan darah ya. Jadi darah tinggi tadi bisa disebabkan tadi itu karena kebanyakan lemak, jadi penyempitan, jadi sakit kepalanya ya. Jadi kayak di belakang leher nih, aduh tegang rasanya, nggak enak sekali ya nak ya. Dan ini serius penyakit hipertensi ini, misalnya pun kita lagi darah tinggi itu mudah banget terserang penyakit nanti, bahkan bisa menimbulkan kematian kalau berlebihan ya nak ya. Jadi hati-hati ya. Oke, nah yang selanjutnya kita punya anemia. Anemia merupakan penyakit kekurangan sel darah merah ya. Anemia ini dapat disebabkan oleh pendarahan yang hebat sehingga banyak darah yang terbuang, kekurangan zat besi, dan juga ada kanker tulang yang mengakibatkan terganggunya pembentukan sel darah merah ini ya nak ya. Nah ciri-ciri penderita anemia itu apa? Biasanya dia mudah cepat lelah ya, sering sakit kepala, wajahnya pucat ya. Itu merupakan ciri-ciri dari anemia atau kekurangan sel darah merah. Dan ini juga harus bisa dicegah ya, harus hati-hati. Jadi penyakit ini bisa kita cegah dengan mengkonsumsi sayuran, buah ya, makanan yang bergizi dan pola hidup yang sehat ya, olahraga ya. Jadi jangan sering-sering makan junk food ya, yang menimbulkan penyakit seperti hipertensi atau anemia seperti itu ya. Oke, sampai sini paham ya nak ya? Oke, kita ke bagian C, kita punya stroke. Nah stroke ini penyakit yang sering juga kita jumpain ya, terutama kalau ini kakek nenek ya sering juga kena stroke ya di usia-usia yang lansia seperti itu ya. Tapi jangan salah nak, sekarang anak muda itu juga sudah mulai ada yang terkena stroke ringan ya. Jadi hati-hati untuk pola hidup kalian ya. Stroke merupakan penyakit yang disebabkan oleh pembuluh darah di otak tuh pecah atau tersumbat ya, sehingga otak tidak mendapat asupan oksigen atau nutrisi.
Kondisi tersebut menyebabkan terganggunya fungsi sistem saraf tubuh. Nah, akibatnya nih salah satu sisi tubuh ini mengalami kelumpuhan nak, dan juga terganggunya penglihatan dan juga pendengaran. Penyakit stroke dapat dipicu oleh gaya hidup yang tidak sehat. Nah, bisa juga dari hipertensi tadi ya, darah tinggi bisa, dan juga stres ya. Jadi kalau tekanan darah tinggi itu bisa memecahkan pembuluh darah ya nak ya, sehingga nanti bisa jadi stroke ya. Atau misalnya kalian punya hipertensi terus kalian jatuh, itu bisa pecah pembuluh darah akhirnya stroke gitu ya. Stres yang berlebihan juga bisa menyebabkan stroke ya. Gaya hidup yang tidak sehat tadi ya, bisa dari makanan seperti itu ya, itu bisa menyebabkan stroke. Jadi hati-hati jangan sampai kita terkena stroke. Jadi kalau udah stroke biasa setengah badan kita mati, mulut mulai miring ya, susah digerakkan, badan kaku sebelah kayak lumpuh sebelah seperti itu ya. Itu ciri-ciri dari stroke ya. Jadi hati-hati. Nah, di buku kalian halaman 58 juga ada contohnya, itu hasil CT scan atau ronsen otak untuk membantu menentukan penyebab stroke. Nah, kita bisa melihat lokasi serta seberapa luas sih jaringan otak yang rusak ya. Bagian otak yang rusak ini ditunjukkan dengan warna merah. Kenapa merah? Tadi kan disebutkan ya bahwa stroke ini disebabkan pembuluh darah di otak ya. Di otakmu itu ada pembuluh darah yang pecah atau tersumbat ya. Jadi ya itu nggak dapat oksigen gitu, nggak dapat oksigen otaknya. Jadi akhirnya terganggu fungsi sistem saraf di tubuh kita gitu ya. Jadi nggak bisa seperti biasanya lagi ya, nggak bisa aktivitas seperti biasanya, mati sebelah gitu ya. Nah, atau kalau yang lebih parah itu dua-duanya bisa mati ininya ya, jaringan sarafnya ya, jadi susah bergerak seperti itu. Oke, ngeri ya nak ya, makanya terapkan hidup sehat ya, biar terhindar dari penyakit-penyakit serius seperti ini. Yang terakhir kita punya leukemia ya, dimana leukemia ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh berlebihnya produksi sel darah putih ya. Kemarin ada nonton video juga ya tentang sel darah putih itu gimana cara memakan sel darah merah ini ya. Nah, itu juga ada di video yang kemarin kita belajar tentang darah. Nah, hal ini mengakibatkan sel darah putih ini akan memakan sel darah merah gitu ya. Dimakan sel darah merahnya ya. Dampaknya apa? Tubuh kekurangan sel darah merah. Nah, penderita leukemia ini biasanya harus rutin melakukan transfusi darah untuk menerima asupan sel darah merah. Ngeri ya nak ya. Ini penyakit serius leukemia ini ya nak ya. Nah, jadi kalau kamu makanya kamu harus hidup sehat gitu ya, biar terhindar dari yang namanya leukemia ini. Penyakit ini serius sekali karena memang pengobatannya nggak murah gitu ya. Kita harus transfusi darah secara rutin gitu. Kalau nggak ya bisa berakibat kematian. Jadi hati-hati ya nak ya. Oke, itu tadi akibat kalau gangguan ya pada peredaran darah gitu ya. Jadi sangat serius ya nak penyakit yang kita bahas barusan ini ya. Nah, jadi pola hidup sehat itu sangat penting ya. Jangan lupa makan makanan bergizi, jangan malas makan sayur, buah, dan juga olahraga ya. Jangan lupa olahraga ya. Yang penting ya olahraga yang mengeluarkan keringat seperti itu. Oke. Nah, tapi Miss, gimana caranya kita melihara kesehatan organ peredaran darah ini, Miss? Reka saya kurang paham. Oke, Miss akan jelaskan cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Organ peredaran darah di dalam tubuh kita ini dapat dijaga kesehatannya dengan beberapa cara. Seperti yang pertama, istirahat yang cukup ya, istirahat secara teratur, jangan suka begadang ya. Itu istirahat secara teratur. Kemudian yang kedua tadi Miss bilang kalian harus olahraga secara teratur juga untuk melancarkan aliran darah. Misalnya jogging, lari pagi ya, sepedaan tuh buat kalian anak-anak ini, sepedaan nih biasanya ya. Itu termasuk olahraga ya. Tapi jangan berlebihan ya nak ya, secukupnya. Olahraga secara teratur secukupnya. Kemudian terakhir kita bisa membiasakan memakan makanan yang sehat. Makanan yang menyehatkan jantung misalnya adalah makanan yang bergizi ya, seimbang dan juga rendah lemak. Jangan terlalu banyak makanan berlemak. Terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak dapat mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah, nanti jadi stroke tuh kayak yang di atas tadi ya Miss jelaskan ya. Nah, usahakan juga kita mengkonsumsi sayur dan juga buah. Jangan males-males makan sayur dan buah karena penting ternyata buat tubuh kita ya. Nah, itu tadi nak cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Jadi kalian harus
menerapkan pola hidup sehat kalau kalian mau sehat. Jangan lupa juga sering-sering check up ke dokter ya kalau kalian merasakan hal-hal yang kayak badanku nggak enak nih gitu, kayak ada sesuatu tapi bukan penyakit biasa gitu ya. Jangan lupa check up ke dokter. Oke. Nah, terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video dari Miss Deka ya. Itu tadi penjelasannya. Semoga apa yang Miss jelaskan hari ini menambah pengetahuan dan manfaat buat kalian. Nah, kalau kurang jelas nanti tanya lagi sama Miss Deka ya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Selamat siang.